Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 22 November 2022, Selasa, Pekan Biasa ke-34, Peringatan Wajib Santa Cecilia, Perawan dan Martir. Disusun dan dibawakan oleh Frater Iso Olong SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudari-saudara, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Renungan hari ini berjudul "Baharuilah Cara Pandang". Ketika berhadapan dengan sebuah pemandangan yang indah, buku yang bagus, wajah yang elok, dan aneka rupa keindahan, kekaguman sebagai sebuah naluri alamiah manusia akan terbit secara spontan. Suasana hati kita terasa adem. Tak heran bila para seniman akhirnya mengabadikannya dalam ragam karya. Pada titik ini, kita mesti mengakui bahwa keindahan dan keelokan merupakan realitas yang sungguh ada dalam keseharian hidup manusia. Pada zaman Yesus, Bait Allah merupakan sebuah bangunan yang sangat estetis. Banyak mulut yang mengakui tampilan fisik bangunan itu. Pun banyak mata yang tertahan cukup lama ketika menyaksikan batu-batu yang indah serta berbagai barang persembahan, konstruksi Bait Allah, dan segala sesuatu yang menghiasinya memang layak dipuji. Pada suatu waktu, seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini, Yesus mendengar beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan itu.
Yesus menggunakan momen tersebut untuk berbicara tentang hal lain yang lolos dari tangkapan indera mereka. Yesus mengatakan tentang nubuat kehancuran bait Allah. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kalimat tersebut secara tidak langsung hendak mengkritik cara pandang mereka tentang sesuatu. Aroma kehancuran dan realitas penderitaan lolos dari kesadaran mereka. Yesus hendak membaharui perspektif mereka, bahwa cara kita melihat atau menilai sesuatu mestinya juga mencakup hal-hal yang tidak dilihat mata. Sudut pandang kita tentang sesuatu mestinya tidak sebatas pada cakupan indrawi. Keindahan dan kemegahan sesuatu seringkali menyembunyikan realitas lainnya. Misalnya, pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan, dan korupsi. Pada waktu itu, yang tidak disadarkan oleh mereka ialah ancaman dari penjajah Romawi. Kewaspadaan sebagai sikap yang harus sungguh-sungguh dilupakan. Dalam sejarah, nubuat Yesus memang terjadi. Pada tahun 70 sesudah Masehi, bangunan suci itu dihancurkan oleh kerajaan Romawi dan menyisakan sebuah tembok yang saat ini dikenal sebagai tembok ratapan. Itulah tembok ratapan yang kini menjadi suatu tempat ziarah yang terkenal di Yerusalem dan banyak peziarah datang ke sana. Pada hari ini, gereja juga memperingati Santa Cecilia. Keberanian Cecilia menghadapi kemartirannya membuat dia tampil sebagai contoh gadis Kristen sejati. Hidupnya menjadi nada pujian bagi Tuhan. Ia dengan tegas dan gembira memilih keperawanan dan lebih senang mati daripada menyangkal cinta sejatinya kepada Kristus. Kemartirannya membuat banyak orang Roma bertobat dan mengimani Kristus. Dalam abad ke-5 di Roma, didirikan sebuah gereja basilik untuk menghormatinya, dan devosi-devosi rakyat segera mengangkatnya sebagai pelindung paduan suara dan musik gereja. Kualitas hidup Santa Cecilia merupakan pedoman bagi kerohanian kita. Keberanian dalam iman dan kesetiaan kepada Kristus ialah modal dasar sebagaimana telah dihidupi oleh Santa Cecilia. Ya Tuhan, terima kasih untuk pemberian-Mu yang utuh dalam tubuh kami. Semoga kami mampu mengimani-Mu dengan pikiran yang waras, keberanian diri yang utuh, dan kesetiaan yang tulus. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari
Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai buang baju, subat tunggu